Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban mencari ilmu, thalabul ilmi di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtada Singosari Malang. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan majelis kita majelis yang barokah, majelis sebagai pengampun dosa, majelis sebagai peninggi derajat di sisi Allah SWT, dan majelis sebagai laporan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tetap dijadikan sebagai umat beliau, umat yang dicintai beliau, dan tentunya umat yang mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita juga perlu membahas terkait hal-hal apa yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majelis kita ada kalanya kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan juga kita membahas tentang kedudukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam ilmu mustalahul hadis. Kemarin kita membahas tentang beberapa pembagian apa itu hadis, apa itu khobar, apa itu athar, dan lain sebagainya. Dan juga kemarin saya terangkan dalam majelis ini tentang pembagian hadis menjadi hadis sahih, kemudian juga hadis hasan dan hadis dhaif, serta ada yang namanya maudhu' atau hadis tapi palsu, ya. Nah, ini perlu dipahami oleh kita semua umat Islam karena hal-hal itu terkait dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dah. Nah, apalagi zaman sekarang ini sangat berbeda barangkali dengan 30 tahun yang lampau di Indonesia. Di Indonesia ini kurang lebih 30 tahun yang lampau, para ulama, kiai-kiai kita ini kalau menerangkan suatu amalan ya diterangkan begitu, mengambil dari kitab salaf atau dalam bahasa yang saat itu terkenal adalah kitab kuning namanya. Dalam kitab kuning itu lebih banyak adalah ulasan para ulama, khususnya ulama fikih yang sudah matang, kita disuguhi makanan matang, makanan jadi, ya. Sedangkan mereka itu mengambil dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, ya dah. Dan juga pendapat para ulama salaf. Kemudian mereka merangkum dan kita diberi satu bacaan dalam kitab-kitab seperti kitab fikih. Sebut saja yang kita kenal, ya. Kalau di kalangan pondok-pondok pesantren itu ada namanya Fathul Qorib, kan gitu, ya. Atau yang paling kecil Safinatun Najah, ya dah. Kemudian ada Fathul Qorib, ya. Akan tinggi lagi misalnya Fathul Mu'in, ya. Masih banyak, ada namanya I'anatul Talibin, masih banyak Iqna, masih banyak kalau dicari, ya. Itu adalah kitab-kitab matang namanya, ya. Ibarat produk itu masakan siap makan, siap saji. Jadi kita tidak pusing-pusing cari dalil karena mereka memang ahli, sudah meracik sedemikian rupa. Ya dah, itu ulama-ulama kurang lebih 30 tahun yang lampau lah barangkali begitu, atau 40 tahun yang lampau begitu. Tapi zaman sekarang nggak begini, ya. Zaman sekarang ini ada suatu hal yang berbeda kayaknya. Ini semua orang bicara hadis, ya susah kadang-kadang. Ada orang yang awam sekali, ya, baca bahasa Arab aja nggak bisa. Tapi karena terpengaruh dengan dunia medsos, maka kalau ada pembahasan langsung minta dalil. Hadis ini hadisnya ini sahih apa hasan apa dhaif atau apa palsu, langsung begitu, vonis gitu, ya. Ini yang sedih kadang-kadang. Jadi mereka bukan pada tempatnya bertanya karena memang bukan ahlinya. Inilah yang menyebabkan ulama-ulama zaman sekarang, ya, dai-dai ini harus mencari, menerangkan apa sih hadis sahih, apa sih hadis hasan, apa sih hadis dhaif, apa sih hadis maudhu', ya dah. Nah, secara umum kemarin saya terangkan tentang kenapa hadis itu bisa dikatakan sahih, ya dah. Pertama, secara
umum karena sanadnya sambung, kemudian karena perawinya adil, kemudian kekuatan hafalan atau penjaganya sangat tamam, sempurna kan gitu ya. Kemudian tidak ada pertentangan dengan ulama atau ahli hadis yang lebih thiqah, sehingga ada syadz di situ ya, syudzud, tidak bertentangan. Seperti gini, Imam Bukhari itu kan paling thiqah ya. Ya kita kalau ada perawi misalnya Imam Nasai yang derajatnya jauh di bawah Imam Bukhari gitu ya. Andai kata meriwayatkan satu hadis, hadisnya sama, kok bertentangan? Ya, misalnya Imam Bukhari mengatakan dalam riwayatnya Rasulullah misalnya hari esok juga ya. Esok hari apa esok? Hari Selasa esok pergi ke utara misalnya. Tiba-tiba ada hadis dari Imam Nasai yang derajatnya jauh lebih di bawah Imam Bukhari mengatakan esok hari Selasa Rasulullah pergi ke selatan. Tadi kemana? Ke utara. Kan bertentangan ini. Mana bisa kan gitu ya. Kayak begini namanya syadz. Syadz itu syudzud. Ini hadis sahih adalah hadis yang tidak terkait dengan adanya syadz tadi itu. Seorang perawi yang bertentangan jauh dengan ulama-ulama yang thiqah gitu ya. Begitulah kurang lebih. Kemudian juga tidak ada illah. Apa illah itu? Yaitu hadisnya seakan-akan ini sambung padahal kemarin saya terangkan ya, saudara Ilmi ini meriwayatkan hadis dari Ustadz tadi dari saya. Tiba-tiba potong kompas biar nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau sini kan dua, kalau ini kan langsung, sangat langsung. Padahal dia nggak meriwayatkan hadis itu, nggak meriwayatkan dari saya, walaupun dia mengaji juga pada saya. Ini namanya illah, kan gitu ya. Nah ini nggak sampai. Itu yang sempurna namanya hadis sahih kan begitu. Kemudian di bawah itu misalnya tamamud dobetnya, hafalannya tidak terlalu kuat. Sebut Imam Bukhari dengan Imam Nasai kan begitu ya. Hafalannya jauh lebih kuat daripada Imam Bukhari, jauh lebih kuat daripada Imam Nasai, seperti itu misalnya dalam satu rentetan. Berhubung diriwayatkan oleh imam ini dalam bab hadis yang ini, maka hadisnya hasan karena tidak terlalu matang sekali dalam hafalannya, namanya tamamud dobet ya. Itu contoh saja ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu ada tadi. Benar seperti saudara Ilmi ini meriwayatkan hadis, maksudnya hadis misalnya ini warna apa ini gelas warna apa ini? Kuning kan atau coklat lah lebih enak ya. Gelas warna coklat. Siapapun yang melihat mengatakan gelas ini warna coklat. Cuman gitu deh. Semestinya saudara Ilmi itu mengatakan, aku meriwayatkan dari guruku misalnya, dan guruku meriwayatkan dari kiai misalnya ya, bahwa gelas untuk tempat minumnya berwarna coklat. Itu selamat maka dia. Tapi berhubung kurang gengsi, misalnya kurang gengsi kok lewat orang lain walaupun gurunya ya. Padahal saudara Ilmi bisa ketemu saya, ya dah. Maka dipotong kompas. Kata kiaiku, gitu ya. Gelas yang dipergunakan minum ini warnanya coklat. Nah ini kan tidak salah ya. Sebenarnya sanadnya bukan sanadnya, matanya ini isinya kan tidak salah. Itu merah apa coklat ini? Coklat. Dia tidak salah, paham ya? Tapi karena membuang gurunya satu, maka dikatakan hadisnya dhaif. Tapi bukan penipu dia, nggak bohong dia. Apakah palsu? Nggak palsu. Ya dah. Aneka ditanya, kamu punya riwayat? Punya. Ini punya murid yang lain misalnya. Di situ ada namanya Khairul misalnya, Khairuddin misalnya. Kamu meriwayatkan kepada siapa? Saya punya murid juga selain Ilmi namanya Khairuddin. Dia mengatakan apa? Iya dari saya. Apa isinya? Yaitu gelasnya warnanya coklat. Jadi ada syahidnya. Cuman masalahnya kalau diteliti ketahuan bahwa saudara Ilmi ini langsung naik ke saya. Ya, mestinya lewat gurunya tapi dilompati begitu. Lah, kalau masih ketemu itu masih lumayan. Seperti saudara Ilmi atau kalian tidak pernah ketemu Abuya Maliki, kemudian meriwayatkan hadis dari Abuya Maliki, gitu loh. Orang lain yang tidak peduli, yang kurang peduli, gak paham. Iya juga ya, mungkin juga. Tapi semestinya nggak begitu. Kalau orang itu teliti, maka tahu, ya dah. Nggak mungkin. Ini santri ribat yang sekarang ini baru besar, Abu Yasin Muhammad sudah wafat, jadi nggak mungkin ketemu. Ya, pasti ada gurunya, yaitu saya. Kalau mereka mengatakan ini mutasil, misalnya sanadnya mutasil dari saya, dari Kiai Lutfi misalnya, kepada Abuya, maka diterima. Paham ya? Maka hadis seperti itu namanya hadis dhaif.
Palsu atau tidak? Tidak palsu. Jelas? Ya. Nah, itu namanya kita akan berbicara tentang hadis dhaif. Bagaimana sih hadis dhaif dalam pandangan para ulama? Ya, ulama al-hadis tentunya. Apakah hadis dhaif itu palsu sebagaimana tuduhan orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, di luar Aswaja ya? Banyak mengatakan, "Oh, ini hadisnya palsu," padahal dhaif. Jadi kalau dhaif pasti divonis palsu oleh mereka. Ini salah besar. Karena menghilangkan sekian banyak dari hadis-hadis nabawi yang itu sudah diriwayatkan oleh para a'immatul hadis. Jelas ya? Imam hadis meriwayatkannya walaupun dalam konteks sebagai hadis dhaif, hadis lemah. Dan hadis dhaif ini menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah masih bisa dipergunakan untuk dalil dalam apa? Urusan sunnah, fadhailul a'mal, amalan ibadah yang baik. Ya dah, yang sunnah-sunnah. Jelas? Bukan untuk yang wajib-wajib, bukan, tapi untuk yang sunnah. Misalnya saya katakan misalnya peci putih misalnya. Apakah peci putih ini sunnah? Apakah peci putih ini termasuk sunnatul rasul atau makruh atau haram? Ya. Maka ada orang berdalil dengan hadis dhaif. Dulu misalnya Nabi itu senang pakaian yang putih. Berarti kalau berpeci putih ini juga disenangi oleh Nabi. Maka hadis tersebut boleh diamalkan walaupun dhaif. Karena apa? Kan tidak ada urusannya ini dengan dosa tidak dosa berpeci ini. Cuman warnanya putih kan begitu. Namanya apa? Fadhailul a'mal ya. Ada juga saya pernah membaca dalam kitab Al-Ashifa karangan Al-Imam Al-Qadiyat Al-Yahsubi gitu ya. Kemarin juga ada yang bertanya gitu ya. Saya baca hadis di sana. Mungkin juga hadisnya dhaif, mungkin itu besok di hari kiamat. Nah, ada munadin ya. Besok ada pemanggil yaitu dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Liyakum man ismu Muhammad falyadkhulul jannah." Hendaklah kalian yang punya nama ada Muhammadnya hendaklah masuk surga dahuluan gitu ya. Loh, seperti ini kan tidak ada urusan minum apa ini halal atau haram kan tidak ada. Tapi keutamaan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang yang diberi nama Muhammad pun mendapatkan keutamaan. Namanya ini fadhailul a'mal. Maka kita disunahkan memberi nama anak Muhammad Fulan. Seperti saya Muhammad Lutfi, kamu namanya Muhammad Elmi, ya dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apa yang orang tidak diberi nama Muhammad berdosa? Ya enggak lah. Ya, dosa jadi namanya siapa? Muhammad tadi ya, ada Muhammadnya ya, dan lain sebagainya ya. Pokoknya begitulah. Kalau ada nama misalnya Salim tanpa Muhammad, apa dosa? Ya enggak lah. Abdullah ya enggak dosa. Cuman fadhailul a'mal, amal baik itu ya, dalam amaliyahnya orang yang memberi nama anak dengan nama Muhammad, maka besok ada satu panggilan akan masuk surga terlebih dahulu namanya fadhailul a'mal. Andai kata hadisnya dhaif tidak masalah menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadis dhaif dalam pandangan ilmu ulama ahli hadis, karya Kiai Haji Lutfi Basori. Menurut bahasa, arti dhaif adalah lemah. Sedangkan menurut istilah para ulama ahli hadis, bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi standar kriteria untuk diterima secara bulat, karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi secara komplit. Baik, lanjut. Contohnya hadis yang mengatakan bahwa konon Nabi SAW berwudu dan mengusap kaos kakinya, bukan mengusap sepatu khufnya sebagai ganti mengusap kaki. Hadis ini dihukumi dhaif karena diriwayatkan dari Abu Qais Al-Audi yang kredibilitas figurnya dipermasalahkan oleh para ulama ahli hadis, yaitu masaha alal jawrab. Masaha alal jawrab ya. Yang benar itu masaha alal khuf. Jadi jawrab itu kaos kaki. Kaos kaki itu terbuat dari kain. Jadi yang namanya kaos kaki itu kalau kena air basah. Misalnya begini, terasa. Jadi kalau kita pakai kaos kaki ya, nah ini terus kita menginjak kaki kita menginjak air, maka akan tembus kan? Ya dah. Nah itu kaos kaki namanya. Kalau khuf
Jelas ya? Khuf itu seperti sepatu. Andai kata kita menggunakan khuf, sudah, kemudian kita menginjak air di lantai, ini nggak tembus ke telapak kaki airnya. Dengan aturan tertentu, khuf itu pun ada aturannya di dalam kitab fikih, ada di sana lengkap. Nah, di sini ada hadis ya yang menerangkan bahwa tatkala orang menggunakan, pertama gini, tatkala orang yang menggunakan khuf, dia waktu menggunakan khuf itu ya sepatu kulit khusus, tatkala dia menggunakan khufnya ini dalam keadaan wudhu, sudah, nanti dia batal, misalnya kentut atau buang air kecil ya, kemudian dia wudhu, wudhu khususnya di musim dingin, pada saat membasuh kaki itu tidak perlu lepas khufnya, bisa membasuh di atas khufnya begini, paham ya? Bukan telapaknya tapi di atasnya begini. Itu ada ajaran fikih khusus ya, ada khusus pelajaran bab ini. Sudah, di situ yang benar adalah khuf. Tapi ada satu hadis menerangkan bahwa Nabi itu mengusap alal jawroben ya. Jawroben itu kaos kaki. Padahal kaos kaki ini tembus air. Kalau demikian tidak sah sebenarnya. Artinya kalau berkaos kaki wajib dilepas. Tapi kalau khuf itu diikat rapat gitu ya, susah memang lepaskannya. Kalau khuf yang ada di dalam di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kitab-kitab fikih ya, khuf itu tali rapat begitu. Mungkin seperti kalau kita pernah melihat film gitu ya, ada film perang gitu ya, film perang ada kan beberapa orang yang ahli perang itu menggunakan sepatu kemudian diikat dengan tali sedemikian rupa ya, sampai panjang supaya tidak lepas-lepas kan begitu. Barangkali begitulah gambarannya. Tapi saya pernah beli khuf di Mekah, ada masih ada. Kalau di sini nggak pernah ada. Tapi saya punya khuf simpenan itu, ya. Dan tidak masuk air itu, betul-betul rapat. Begitu ada aturan-aturan tersendiri. Jelas ya? Nah ini mengusap kaos kaki, ini hadisnya dhaif. Ya, kenapa katanya? Karena diriwayatkan oleh Abi Qais Al-Audi, yang menurut para ulama Abi Qais Al-Audi ini secara hafalan atau kredibilitasnya orang sifatnya ini kurang terpercaya dan lain sebagainya. Mungkin juga kurang menjaga adab sopan santun misalnya, kan kemarin itu kan ya, salah satu syarat adalah itu keadilan para perawi hadis sahih adalah bila mana minum duduk ya enggak. Terus ada orang berdiri mungkin minum, kamu meriwayatkan hadis ya, wah ini sudah dhaif, ini tidak bisa kamu kayak begitu, paham ya? Padahal urusan minum, karena tidak bisa menjaga keadilan dirinya begitu dan seterusnya. Jelas ya? Jadi masalah dhaif ini begitulah kurang lebih, tidak terlalu yang harus mesti mau palsu. Udah, lanjut. Pembagian hadis dhaif itu bermacam-macam. Ada ulama ahli hadis yang mengatakan bahwa hadis dhaif terbagi menjadi 42 bagian ya, atau 49 bagian. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sampai 81 bagian. Lanjut. Tapi ada juga yang berpendapat praktis seperti Syekh Ibnu Hajar yang mengatakan banyaknya pembagian hadis dhaif itu tidaklah terlalu penting, karena tidak semua pembagiannya secara detail diberikan nama-nama konkretnya. Baik. Tentunya banyak alasan yang dapat diterima oleh umat dari para ulama ahli hadis itu, sekalipun terjadi silang pendapat seperti itu. Karena sifat hadis dhaif ini bertingkat-tingkat. Ada yang penyebab kedhaifannya itu dinilai ringan. Misalnya salah satu perawi hadis itu salah dalam menyebut nama marga gurunya, atau terjadi keterbalikan nama semata, bukan terkait dalam masalah matan atau isi hadisnya. Ya, misalnya gini ya. Jadi misalnya saudara ilmi kan gitu meriwayatkan hadis dari Ustadz Hadi, ya. Ustadz Hadi meriwayatkan hadis dari saya. Nama saya Lutfi Basori. Gitu ya. Ternyata saudara ilmi ini membalik nama. Membalik nama begini. An misalnya. An Ustadz Hadi. Ini yang bicara saudara ilmi ya. An Basori Lutfi. Nah, mestinya Lutfi Basori, tapi dia bilang An Basori Lutfi, dibalik. Paham? Itu nggak terkait dengan matan atau isi hadisnya. Cuman salah menyebut nama saya ini. Kakek gurunya ini salah. Kan biasa gitu kan ya.
Kadang-kadang saya juga melihat nama guru saya ini kadang orang terbalik. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kadang orang mengatakan Alwi Muhammad Maliki, loh, bukan Muhammad Alwi Maliki. Seperti itulah, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini kan ringan kesalahannya, maka bukan termasuk bukan termasuk yang harus ditinggal, dibuang, udah, begitu ya. Atau menceritakan tentang rumah gurunya, misalnya. Ini Ustadz tadi rumahnya di mana? Bantul ya. Tapi pernah menetap di Sendang Biru itu ya, sama-sama Malang. Ini pernah dengar ini muridnya ini ya. Tiba-tiba dia mengatakan, saya meriwayatkan dari guru saya Ustadz Hadi yang aslinya Sendang Biru, padahal aslinya Bantul. Kayak gitu loh. Salah di dalam menyebutkan sifat. Kan ada masalah gitu. Tidak mengurangi sifat hadis tersebut jadi hasan, sahih, dhaif. Tidak mengurangi yang ininya, matannya itu. Hanya salah sebut, tapi ini tetap para ulama dikatakan dhaif. Tapi dhaifnya tidak sampai mau atau palsu. Begitu kurang lebih. Lanjut. Termasuk karena alasan itu pula, maka para ulama ahli hadis menciptakan ilmu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan pembagian hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Ya. Dan diberi nama ilmu mustalah hadis. Ya, maka orang-orang yang bicara tentang hadis wajib belajar mustalah hadis. Jangan asal-asalan, ya dah. Mustalah hadis aja nggak paham terus bicara tentang hadis ini gimana? Saya pernah mendengar hadisnya dhaif, hadisnya palsu, pernah mendengar. Saya pernah begini, pernah. Lah, ya begitulah kalau menghukumi ya. Harus belajar ilmu mustalahul hadis. Begitu. Orang kalau ingin membangun, misalnya seorang ingin jadi insinyur ya, insinyur ahli yang handal membangun bangunan, ya kuliah jurusan sipil dulu lah, barangkali begitu ya, kan begitu. Atau paling tidak belajar pada orang yang ahli dalam bangunan, ya, bukan orang biasa jualan es lilin tiba-tiba bangun, nggak tahu konstruksinya ya ambruk semuanya, rontok semuanya, kan begitu. Lanjut. Menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah, hukum hadis dhaif itu tidak boleh dipergunakan untuk landasan dalil berakidah atau bertauhid. Ya, berakidah bertauhid misalnya mendasari apakah Allah itu ada ya. Kita wajib mengatakan Allah itu ada. Dalilnya apa? Tidak boleh pakai hadis dhaif. Harus pakai ayat Al-Qur'an atau hadis sahih. Ya, syukur-syukur bisa mutawatir begitu ya. Lanjut. Dan dalil menetapkan hukum halal haram. Ya, misalnya ada yang bertanya ini, orang makan kucing, daging kucing itu halal atau haram? Ini kan terkait hukum, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Hadisnya paling tidak hasan. Kalau tidak sahih hasan. Begitu. Lanjut. Tapi masih boleh dipergunakan untuk mengamalkan amal-amal yang bersifat afdoliyah atau keutamaan. Fadhailul amal, sunnah. Asalkan hadis yang dipergunakan itu bukan termasuk matrukul hadis atau hadis yang wajib ditinggalkan. Ya, kalau kita pernah dengar misalnya Nabi Muhammad SAW itu kalau makan menggunakan 3 jari misalnya, itu kan fadlul amal. Kalau kita ingin menirukan makan dengan 3 jari, misalnya ngambil roti, ngambil apa, jadi bukan begini. Misalnya ini ya, ini makanan misalnya. Ini makan, ngambilnya di roti ya dapat. Apalagi kalau 10 jari mau ngambil begini ya. Tapi Nabi Muhammad mengambilnya dengan 3 jari, berarti sama secukupnya kan begitu kan ya. Nah, itu kalau urusan gitu-gitu namanya fadhailul a'mal. Andai kata nggak dapat hadis sahih, ya cari yang hasan. Andai kata nggak dapat dalilnya hadis hasan untuk mengambil makanan dengan 3 jari, ya pakai hadis dhaif, nggak masalah itu. Ya dah. Begitu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Termasuk boleh juga dipergunakan dalam rangka memberikan motivasi, peringatan, penguat sejarah atau biografi. Ya, tapi tentunya tetap mempertimbangkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh para ulama ahli hadis. Lanjut. Di antara para ulama yang memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syarat tertentu adalah Syekh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, 1. Dalam masalah fadhailul amal atau keutamaan amalan sunnah. Sudah saya terangkan tadi. Lanjut. 2. Sifat kedhaifannya tidak terlalu membahayakan, seperti tidak boleh mengamalkan hadis yang diriwayatkan perawi pembohong atau diduga pembohong. Iya.
Kalau kadang-kadang lupa, punya perawi kadang-kadang lupa. Saya juga sering lupa. Misalnya lupa itu umumnya ya, sepertinya sholat misalnya ya. Sholat isya, tapi saya pakai sholat isya begitu 3 rakaat. Kok saya salam kan gitu kan, diingatkan subhanallah. Ini kan namanya pelupa misalnya. Bukan pelupa ya, suka lupa. Kalau pelupa itu lupa memang ya, pelupa betul. Kalau tidak, kadang-kadang lupa kan gitu kan ya. Mungkin begini, anggap aja dalam urusan sholat, saya gambarkan gitu ya. Misalnya dalam urusan sholat, 50 kali sholat, lupanya 2. Nah ini namanya pernah lupa. Loh, ulama, ahli hadis yang begini, itu masih dikategorikan hadisnya boleh diamalkan. Bukan langsung, pelupa, berarti enggak sah. Berarti kalau orang sholat kayak tadi itu ya, 50 kali ya Pak, sholat, ya dah. Kemudian pernah lupa 2 kali, langsung dianggap, ini pekon, enggak sah, ya dah begitulah. Paham ya? Demikian juga hadis. Gampang ya contohnya ya, mudah ya. Hadis kalau misalnya lupa kayak tadi itu, nama saya Lutfi Basori, tapi ada perawi yang membalik nama menjadi Basori Lutfi. Kalau saya kan Lutfi bin Basori, tapi kalau Basori Lutfi kan menjadi Basori bin Lutfi. Jadi saya menjadi ayah kan gitu. Ini kan salah, tapi kan tidak fatal itu. Ya, namanya salah, tidak fatal. Maka boleh hadisnya tetap diambil, tapi tidak jadi hasan, tidak menjadi sahih. Hadisnya hadis dhaif, tapi bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Begitu, lanjut. 3. Substansi hadisnya masih dalam kategori amalan yang diperkenankan oleh syariat, karena adanya dalil-dalil lain yang menguatkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kalau misalnya mengamalkan satu hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, misalnya ya, puasa pada bulan Sya'ban misalnya, puasa pada bulan Sya'ban, kita mencari hadis sahih nggak dapat misalnya, hadis hasan pun nggak dapat, adanya hadis dhaif. Tapi nisfu Sya'ban misalnya, puasa pada malam nisfu Sya'ban, bukan malam ya, puasa nggak malam ya, niatnya malam ya, besoknya pada nisfu Sya'ban ya, tanggal 15 Sya'ban misalnya kita cari hadis sahih nggak dapat, sudah kita cari hadis hasan juga nggak dapat. Dapatnya hadis dhaif. Dapatnya hadis dhaif. Sudah ya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah boleh kita mengamalkan ini kan fadhailul amal, hanya untuk amal kebaikan saja puasa? Ya, boleh enggak? Ya boleh. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kan gitu, senang berpuasa, khususnya pada bulan-bulan Rajab, Sya'ban katanya. Itu berpuasa. Gitu ya. Tapi tidak menunjuk pada tanggal 15 misalnya. Lah yang tanggal 15 ada hadisnya dhaif. Gimana? Nah ini kan beruntutan. Oh berarti ya nggak apa-apa, karena ada yang dhaif terus ada yang kuat. Ya kuatnya ini walaupun tidak nyebut. Paham ya? Andai kata kita saya niat puasa bulan Sya'ban meniru Nabi, bener misalnya. Walaupun tidak mengatakan nisfu Sya'ban. Paham ya? Maka kalimat nisfu Sya'ban ini andai kata ada hadis dhaif boleh diamalkan. Begitu. Ada landasan yang lain. Jelas? Lanjut. 4. Tidak boleh diyakini kebenarannya secara mutlak, tetapi dianggap sebagai alternatif demi meningkatkan kebaikan amal ibadah sunnah. Ya, karena misalnya tadi puasa Sya'ban itu ya, puasa saja, puasa harian biasanya boleh-boleh saja kan ya. Mau hari apa, bukan Senin, bukan Kemis, bukan Ayyamul Bid, bukan yang lain-lain. Misalnya ada orang kepingin puasa, kalau tanggalnya tanggal 8, misalnya 8 Mei gitu ya, gak ada urusannya dengan syariat, ada urusannya 8 Mei pingin puasa, gitu. Puasa pas sunnah mutlak. Boleh apa boleh? Boleh saja, ya dah. Apalagi kalau ada dalil yang mengikat, yaitu walaupun hadisnya dhaif, begitulah kurang lebih. Jelas? Lanjut. Pernyataan para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah lainnya yang dapat menerima pemberlakukan hadis dhaif sesuai kriteria di atas antara lain: Imam Nawawi dalam kitabnya At-Taqrib, Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Syarah Alfiyah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarah Nukhbah, Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Syarah Alfiyah Iraqi, Imam As-Suyuti dalam kitabnya At-Tadrib, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Makki dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in. Subhanallah, ini imam-imam yang luar biasa ya, diakui oleh dunia.
Maka kalau orang sekarang menolak hadis dhaif ini bertentangan dengan imam-imam besar. Yang salah siapa? Ya yang menolak ini, bukan imam-imam besar ini ya. Ini luar biasa, imam-imam sudah luar biasa namanya dan ilmunya diterima oleh seluruh dunia. Maka yang suka menolak, oh itu hadisnya dhaif adalah maudhu', ini yang ditolak. Ya, bukan perkataan imam-imam tadi, bukan. Itu diterima oleh umat. Ya, perkataan imam-imam tadi. Pendapat yang mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal. Itu yang diterima ya oleh umat Islam. Sedangkan yang memvonis setiap hadis dhaif katanya maudhu', ini yang ditolak. Lanjut. Para ulama ahli hadis mengatakan, barang siapa menemukan sebuah hadis dhaif, maka seharusnya mengatakan, hadis ini dhaif menurut riwayat ini, bukan matan atau isi hadisnya yang divonis dhaif. Jadi yang divonis itu bukan matan dari nabinya, bukan ucapan nabi, sabda nabi, bukan, tapi ini loh yang meriwayatkan ini atau ini, kalau ini kuat, kalau ini kurang kuat. Kenapa? Ini hafalannya bagus, ini hafalannya agak lemah. Begitu. Jadi orangnya, bukan hadisnya nabi yang divonis. Gitu, lanjut. Kecuali jika ada kesepakatan para imam ahli hadis yang menyatakan hadis ini benar-benar dhaif dan tidak ada satupun perawi sahih atau hasan yang meriwayatkannya. Ya, lanjut. Hadis dhaif yang tidak disebutkan sanad atau silsilah perawinya, maka tidak boleh dikatakan Nabi SAW bersabda, tapi seharusnya dikatakan diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, jadi gini, kalau rawa gitu ya, rawa itu qalan Nabi. Qalan Nabi itu maka pasti Nabi yang bersabda. Andai kata ada hadis dhaif yang enggak ada sanadnya, ya, maka boleh dikatakan qila, bukan qala, ya. Qila, ya. Dikatakan anna Nabi SAW kaza wa kaza melakukan ini dan itu qila namanya ya. Tapi kalau qalan Nabi SAW namanya sighatul jazm, ini tidak boleh dia. Ya, karena apa? Karena nggak ada kriteria yang bisa menyokong bahwa ini benar-benar dari Nabi. Itu ada beberapa kriteria yang demikian. Ini sudah dhaifnya agak lemah sekali. Ya, lanjut. Atau boleh juga menggunakan istilah-istilah yang semacamnya, yang tidak memberi konotasi kepastian datangnya dari Nabi SAW. Ya, tadi itu anna Nabi SAW kila atau qala, kila anna Nabi SAW kaza wa kaza, ya kila dikatakan begitu ya. Lanjut. Jika ada sebuah hadis dhaif yang muskil atau kontradiktif, maka para ulama ahli hadis menginstruksikan kepada umat Islam agar membuang jauh-jauh hadis tersebut. Seperti jika ada hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih, maka umat Islam tidak perlu lagi mentakwilinya, tapi harus meninggalkannya. Ya, jadi misalnya menemukan hadis dhaif ya bertentangan dengan hadis sahih, ya dah. Hadis dhaif yang perawinya enggak kurang jelas. Kemudian misalnya saya katakan ya, ada hadis dhaif menyatakan bahwa makan nasi itu hukumnya haram misalnya. Misalnya, sedangkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan makan nasi itu hukumnya halal. Jadi yang hadis dhaif mengatakan haram, yang hadis sahih mengatakan halal, maka tidak perlu ditakwili, ini langsung dibuang aja. Karena bertentangan dengan yang lebih kuat. Tapi tidak semua hadis dhaif bertentangan dengan yang kuat kan? Tidak begitu. Ada satu hadis untuk amalia, tapi nggak ada syahidnya, ada saksi-saksi lain, tapi katanya ini hadis dhaif karena begini, perawinya lemah. Maka bagaimana? Inilah yang dikatakan boleh untuk fadhailul a'mal. Jelas? Lanjut. Selesai. Nah, sekali lagi sebelum penutup saya katakan, hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Beda. Hadis dhaif bukan maudhu'. Hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal ya. Jadi salah besar orang yang memvonis setiap hadis itu dhaif dikatakan palsu. Ini jelas salah besar menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama Ahlul Hadis. Kenapa? Karena sebagian fadhailul a'mal yang ditulis oleh para ulama-ulama Ahlul Hadis pun itu seringkali menggunakan hadis-hadis dhaif. Paham ya? Ya, untuk fadhailul a'mal. Karena boleh memang. Jelas ya? Ini perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok lain yang anti hadis dhaif. Kalau kita tidak anti, kita mengamalkan hadis dhaif dalam urusan fadhailul a'mal, keutamaan amal ibadah. Itu sunnah biasanya. Jelas?
Baik, mudah-mudahan yang kita bahas bisa memberikan wacana terbaik untuk kita semua. Saya persilakan Ustaz Dedi kalau ada pertanyaan yang sudah masuk. Baik, Alhamdulillah Kiai, pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada kami. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apakah boleh kita memberikan zakat fitrah itu kepada non-muslim? Apalagi melihat situasi saat ini di mana banyak saudara-saudara kita yang terutama non-muslim yang kesusahan dan kehilangan pekerjaannya atas dampak dari COVID-19 ini. Mohon penjelasannya, syukron. Baik, kalau jawaban secara fikih jelas tidak sah. Tidak sah zakat fitrah diberikan pada non-muslim atau orang kafir, tidak sah. Karena orang kafir tidak masuk dalam 8 asnaf pembagian ya. Di situ ada namanya mu'allaf. Nah, mu'allaf itu adalah orang kafir yang masuk Islam. Andai kata orang kafir non-muslim itu ingin dapat zakat fitrah hukumnya wajib, ya dah, maka suruh masuk Islam dulu. Nah, kalau sudah mu'allaf baru sah dia, itu begitu ya. Ya. Nah, terus begini. Kita kalau bicara masalah COVID-19 ini, ya dampaknya orang muslim ini loh banyak yang kekurangan. Kenapa kok mikirin orang non muslim? Saudara kita yang muslim ini loh masih banyak, ya dah. Bahkan pengemis itu yang muslim banyak, yang nggak dapat pekerjaan, yang dipotong di PHK itu banyak. Kenapa harus mikirin non muslim? Ya dah. Wah, kita ini Islam saja, dalam Islam sendiri masih banyak kekurangan kok. Ya, begitu. Kok kemana arah pikirannya kan gitu ya? Itu yang pertama. Jadi wajib ditolak. Pertama ini memang ditolak, tidak boleh ya. Tidak sah memberi zakat fitrah karena zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun zakat fitrah itu harus diberikan pada salah satu dari 8 asnaf atau 8 komponen ini ya. Al-fuqara yang muslim, al-masakin miskin, fakir miskin yang muslim, kemudian amil ada kriteria sendiri kemarin sudah dibahas, kemudian mu'allaf. Nah ini loh di sini masuknya mu'allaf. Kalau orang itu belum mu'allaf maka tidak berhak menerima zakat. Zakatnya tidak sah, wajib mengulang, jadi ya punya tanggungan. Kemudian dzurriqab yaitu budak yang mukatab, tapi sekarang zamannya nggak ada perbudakan ya. Budak yang ingin memerdekakan diri, dia bekerja, maka boleh menerima zakat ya. Kemudian al-gharim itu orang yang punya hutang, ya dah, punya hutang, khususnya hutang untuk keagamaan. Misalnya ada sebut saya misalnya, saya membangun pondok ini, kebetulan saya mempunyai hutang karena ini untuk sosial kemasyarakatan, maka hutang saya ini boleh mengambil zakat ya, atau untuk kemaslahatan yang lain ya, atau juga untuk sesuatu tapi tidak berkaitan dengan maksiat. Misalnya ada orang hutang memang tidak punya ya, keluarga ini tidak punya, tidak bisa makan, hutang kepada tetangganya, bukan untuk maksiat tadi ya, maka ini juga namanya gharib, boleh menerima zakat. Kemudian fisabilillah yaitu para mujahid, ini keterangannya panjang lebar tentang mujahid itu siapa saja, tapi itulah yang boleh menerima zakat. Kemudian ibnu sabil yaitu orang yang bepergian, orang muslim bepergian kehabisan bekal. Itu jadi kalau tadi pertanyaannya ini masuk dalam yang keempat mu'allaf, karena dia belum mu'allaf, belum masuk Islam, maka tidak sah menerima zakat dan tidak sah zakat fitrah kita disampaikan pada non muslim ya. Nah gimana kalau ada yang ini kasihan kepada orang non muslim, boleh tak? Boleh saja, tapi jangan ngurusi zakat fitrah, kasih dari uangmu ya dah. Kalau kamu sayang sama orang kafir, kasih dari beras lain, bukan fitrah. Fitrah itu khusus untuk antar umat Islam, jangan campur aduk. Begini loh contohnya. Ini saya disuguhi air minum ya. Ini kan air minum, ditanya yang menyuguhi ini. Untuk apa? Untuk Pak Kiai kalau mengajar gitu. Loh, kalau misalnya ada pengemis di sana saya minta air minum, gak apa-apa kamu kasih, ambil air dari sana. Ya dah, jangan ini dikasihkan gitu loh. Ini khusus sudah. Khusus untuk mengajar. Ngerti maksudnya? Ya dah. Paham ya? Begitu. Jadi enggak dikasih
ngaco kan gini. Boleh, ambil aja beras punyamu selain yang fitrah tersebut. Kalau wah saya nggak punya lagi, ya usah, ya sudah, jangan mikirin non muslim. Pikirin loh tetanggamu yang muslim masih banyak. Yang muslim itu bahkan bisa menolong kamu masuk surga. Yang kafir tidak bisa menolong kamu masuk surga. Begitu loh. Ya, kafir itu suatu kesalahan. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah SWT. Begitu. Jelas? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai izin bertanya. 1. Jika mendidik anak yatim agak keras dan kasar apakah boleh? Soalnya anak yatim tersebut kalau dinasihati membantah dan melawan orang tua atau pengasuhnya. Padahal sudah dinasihati baik-baik tapi masih bantah juga. Kedua, kalau ada seorang nenek mempunyai 2 cucu, yang satu yatim, yang satu tidak, bolehkah seorang nenek lebih mengutamakan cucu yang yatim? Maksudnya lebih memperhatikan cucu yang yatim tadi. Syukran. Ya, jawabannya satu ini, dua-duanya boleh. Nah, ringkasnya ini ya, dua-duanya boleh. Tapi harus adil. Ya ada. Jadi menghadapi anak yatim yang kita merawatnya, atau mungkin kita ini pengasuh Darul Aitam, maka kita menganggap mereka seperti anak sendiri, gitu loh. Kita memperlakukan seperti anak kandung. Gimana sih kita punya anak kandung? Kalau nuwakal ya kita cubit. Bukan cubit benci sama anak kandung, itu kan enggak kan? Tapi itu pendidikan. Demikian juga dengan anak yatim. Bukan berarti kalau anak yatim itu tidak boleh menghardik, maksudnya itu tidak boleh bilang enggak gitu maksudnya. Ya dah. Kalau ada anak yatim minta, ya seperti pengemis minta, jangan diadik, kamu itu yatim sana, aku gak suka. Nah ini gak boleh. Tapi pendidikan beda. Seperti murid, ya murid misalnya. Nih, saudara Ilmi misalnya sini ini kan, percobaan ini ya. Guru kan berat untuk menjewer gini kan berat. Gini ya ini berat kelihatan. Kan berat. Kamu itu nakal kayak gitu ya. Misalnya kan gitu. Umum kan di masyarakat. Ya, kamu saya tanya, kamu anak saya bukan? Bukan, anak kandung saya bukan. Tapi apa? Murid kan? Lah, saya mendidik murid. Kalau dia nakal, saya jewer begini. Kamu itu bagaimana? Itu begitu. Hak guru itu ke hak saya. Sama dengan tadi itu. Pengasuh anak yatim berhak untuk menjewer, berhak untuk gini, untuk pendidikan. Tapi kalau saya benci beda. Benci itu beda. Ya, benci itu dia dipukul, dia dilempar. Loh, saya salah apa? Enggak, saya benci sama kamu. Beda jadinya. Paham ya? Demikian juga pada anak yatim. Tatkala kita memukul anak yatim karena rasa benci kita, maka dosa. Tapi kita memukul anak yatim karena pendidikan. Kamu itu kalau nggak dijewer, nggak bisa diem kamu itu. Yang pecah gelas, pecah ini, jewer. Tidak apa-apa. Karena itu pendidikan. Sudah ya? Yang kedua nenek. Seorang nenek punya cucu 2. Yang satu punya bapak, yang satu punya anak. Ya. Maaf, yang satu punya bapak, yang satu tidak punya bapak. Ya enggak? Yatim kan gitu ya. Misalnya ini dua-duanya. Misalnya ini Ustadz Hadi saya anggap yatim misalnya ya. Sedangkan saudara Ilmi ini saya anggap dia punya bapak. Ya enggak? Saya sebagai kakeknya kan gitu kan. Saya melihat ini yatim, cucu yatim, ini cucu tidak yatim. Saya melihat untuk keadilan gimana? Saya melihat begini. Kalau saudara Ilmi ini dapat uang dari ayahnya, uang satu 50.000, ya enggak? Sedangkan Sadadi enggak dapat apa-apa dari saudaranya, enggak punya, karena yatim ya. Maka saya berhak memberikan uang 50.000, tidak memberikan kepada saudara Ilmi, tapi memberikan kepada saudara Hadi. Kenapa? Agar uang ini kan seusia misalnya, keduanya sama-sama punya uang 50.000, begitu loh. Ini apakah saya sebagai kakek atau nenek di sini saya curang? Enggak, saya enggak curang itu. Karena biar apa? Dua-duanya bisa bermain bersama. Andai kata beli makanan, beli es bersama. Alangkah kasihannya ya. Kalau saudara Ilmi mempunyai uang 50.000 karena dia punya bapak, sedangkan saudara Hadi ini yatim piatu misalnya nggak punya apa-apa, kepingin makan, yang ini beli es, beli somai, beli ini, yang ini cuma lihat, kan kasihan. Maka seorang kakek yang bijak, nenek yang bijak diberi ini ya. Kamu main biar sama uangmu, begitu. Tanpa harus memberitahukan pada dia, hati-hati kamu kapok ya, nggak tak kasih ini. Nah ini nggak bagus. Harus tak ada caranya seorang nenek ya, atau kakek pada cucunya. Kamu usah kasih, diam aja ya, nggak usah. Tapi main bersama.
begitu. Itu persis seperti orang punya 2 anak, kakak beradik, kakaknya gendut, ya, bahkan kalau beli baju itu bukan sekedar XL tapi XLL misalnya, ya, atau XXL, ya dah, jumbo raja ya. Yang adiknya kurus kering kerontang, ya dah. Kalau beli itu bukan sekedar S, kalau ada bawahnya S, ya dah. Apakah keduanya harus disamakan belinya? Biar adil, saya belikan M semuanya aja. Ya enggak lah. Ya, biar adil saya belikan M semuanya. Akhirnya M ini untuk yang si kecil kedodoran, untuk yang besar apa? Nggak muat, karena pertimbangan kita adil itu harus sama. Padahal tidak demikian. Adil tidak harus sama. Sesuai dengan apa yang dihajati, ya, yang diperlukan. Oh, yang kakaknya yang besar beli bajunya XXL, ya. Harganya berapa? 150. Sedangkan adiknya cukup kalau S, bahkan S masih kebesaran, misalnya ya, S masih kebesaran. Harganya berapa? Cukup 50. Ini sudah adil kalau memang cukup bajunya, begitu loh. Jelas? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Tangerang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Kiai. Ada serangan dari pihak orientalis tentang surat An-Nisa ayat 141. Baik. Mereka mengatakan saat ini umat Islam dikuasai oleh orang-orang kafir. Berarti Al-Quran tidak benar. Mohon Kiai bisa memberikan penjelasan terkait ayat tersebut. Syukran. Begini ya, surat An-Nisa ayat 41, saya bacakan terjemahnya saja. Atau gini Ustaz, ini aja catatan saya. Tolong terjemahnya saja, nanti saya terangkan ya. Ini Ustaz, sampai sini aja ya, tanpa bahasa Arabnya ini. Ya, coba ada situ. Ini bawah. Silakan. Terjemahnya yang dimaksud. Arti surat An-Nisa ayat 141 Yang ditanyakan, yaitu orang-orang munafik yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka munafik berkata, bukankah kami turut berperang berserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka munafik itu berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan atau kemenangan surga di antara kamu di hari kiamat. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Kelak di akhirat, bahkan sampai sekarang juga umat Islam tidak musnah. baik. Jadi begini, ini ayatnya bukan seperti yang ditanyakan tadi. Bukan, itu kan katanya umat Islam dijamin tidak akan kalah dari orang kafir. Ya, kok sekarang banyak kalah? Itu salah pertanyaannya, menurut saya gitu. Sebenarnya ayat ini menerangkan orang tentang masalah orang munafik. Orang munafik itu dulu tak kala umat Islam berperang, ya. Misalnya orang munafik yang ada di kota Madinah gitu ya. Tak kala ada pengumuman, misalnya tanggal 1 Syawal kita penduduk Madinah akan perang menurut penduduk melawan penduduk Mekah, kafir Quraisy misalnya waktu itu. Ya dah. Itu orang munafik yang ada di dalam kota Madinah. Itu takut mereka. Waduh, kalau saya ikut perang nanti di sana di orang-orang kafir Quraisy banyak saudara-saudara saya. Itu ya, namanya munafik. Tapi kalau saya tidak ikut perang nanti saya dimusuhi di sini. Jadi gimana enaknya? Sudahlah, wait and see katanya. Istilahnya wait and see dia, menunggu dan melihat. Itu orang munafik sukanya. Sudah, kemudian terjadi peperangan. Nah, kalau terjadi peperangan, kalau yang perang itu yang menang orang Muslim, maka mereka ingin ikut bersorak, alhamdulillah, karena menampakkan keislaman. Ya, padahal mereka tidak berangkat perang. Ada aja alasannya. Ayo kita perang, berangkat. Aduh, saya capek, saya habis macul. Aduh, gini, gimana ini anak saya sakit. Oh, begini. Walhasil tidak berangkat perang deh. Itu orang munafik. Jelas? Tak kalau umat Islam menang, terus pembagian pampasan perang, maka orang munafik itu ikut. Saya ikut dong, saya kan ikut mendoakan kemarin, saya ikut ini, saya ikut menatakan sandal, saya ikut ini kemarin itu. Begitu itu sifatnya orang munafik.
Tapi andai kata orang kafir, orang kafir yang menang, ya padahal ini kan orang kafir penduduk Mekah, ini munafik penduduk Madinah. Maka orang munafik penduduk Madinah mengatakan, orang kafir Quraisy, sesungguhnya kami ini bersama engkau. Karena itu kemarin kami kan sengaja itu nggak ngikut peperangan itu biar kekuatan Nabi Muhammad dan bala bantuannya tidak begitu banyak. Kalau kami ikut ada tambahan 100, kami sengaja males-malesan. Jadi sokongan kami itu kata kepada kalian hai orang kafir Quraisy itu adalah kami tidak ikut perang. Ya, karena itu kalau kalian menang, ya maka kalau ada pembagian pampasan perang kami juga harus dapat. Karena kami memang sengaja. Itu caranya orang munafik. Jadi kalau ketemu sama orang-orang kafir, sudah mereka seakan-akan berteman dengan orang-orang kafir, bersama orang-orang kafir karena ada kepentingan. Kalau ketemu dengan umat Islam, seakan-akan mereka muslim. Begitu maksudnya. Ini diungkap dalam ayat ini. Itu mereka orang-orang munafik itu besok fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu besok di neraka jahanam paling dalam-dalamnya ini ya, darkil asfal ya, paling dalam-dalamnya apa? Dari api neraka. Ya, sudah. Kemudian di situ ayat mengatakan kelak orang-orang Islam, kelak itu kelak di akhirat maksudnya. Kelak di akhirat umat Islam itu diberi kemenangan. Kalau sudah di akhirat, nggak ada namanya umat Islam itu kalah, nggak ada. Nah, nggak ada umat Islam kalah itu nggak ada. Itulah begitu. Jadi kemenangan besok yang dijanjikan oleh Allah di akhirat bagi yang berperang tadi itu surga. Besok kalian akan membuli orang-orang kafir yang ikut perang dan orang munafik yang ada di neraka. Kamu bulilah, silakan bully itu. Kapok kamu ya. Dulu kamu diajak perang nggak mau, kamu sekarang di neraka kapokin, misalnya begitu kurang lebih ya. Paham? Itu membuli, itu haknya umat Islam. Karena di saat di akhirat nanti orang kafir nggak ada jalan untuk umat Islam, nggak ada. Mau menyerang nggak bisa, membalas komen juga nggak bisa. Bagaimana mau membalas komen di neraka mana sudah ya? Dikobang sama malaikat, disembelih, dipukul dengan batu dan sebagainya kan begitu. Nah itu maksudnya jelas ya. Jadi bukan sekarang ini bagaimana kok sekarang kalah. Padahal kalau kita melihat di dunia itu orang kafir tidak mampu memusnahkan umat Islam. Buktinya kita masih ada kan? Mana musnah? Enggak. Kalaupun misalnya perekonomian dikalahkan, ini sementara. Nanti Mahdi turun, Muslim loh, dihabisi semua itu orang kafir. Jadi bukan berarti ayat ini bohong. Lah yang bohong orang orientalis dan yang tidak paham, yang percaya. Nauzubillah min dzalik. Enggak begitu maksudnya. Kita ini enggak kalah. Kalau kalah gitu, sudah habis. Buktinya umat Islam ada enggak? Banyak. Sekarang di negeri-negeri barat banyak masuk Islam. Gara-gara Covid 19 banyak masuk Islam di barat itu. Ya enggak? Luar biasa. Itulah yang terjadi. Berarti gimana? Apa kalah umat Islam? Enggak. Jelas ya? Tidak bisa dikatakan kalah gitu. Enggak. Sampai sekarang pun belum kalah umat Islam. Dan insya Allah tidak kalah. Selama-lamanya akan ada namanya Islam. Padahal tujuan orang kafir adalah membumi hanguskan full. Mereka menginginkan nggak ada namanya orang muslim di dunia. Itu tidak mampu mereka. Karena Allah yang akan jaga umat Islam. Kalau umat Islam sudah nggak ada, kiamat berarti. Ya, kalau andai kata di dunia nggak ada orang Islam, kiamat sudah selesai. Dunia ini selesai. Bukan berarti orang kafir menang, enggak. Saat itu akan terjadi gempa bumi yang luar biasa. Yang disiksa adalah, yang paling sakit adalah orang-orang kafir yang mendapati datangnya hari kiamat itu, yang menyaksikan itu mereka orang kafir-kafir. Tapi kalau sekarang masih banyak orang mengaji, ya kita muslim kan, menangan kita di sini, alhamdulillah, nggak ada yang namanya kalah itu, betul? Itulah kurang lebih. Jadi ayat tersebut benar, tidak salah. Jelas ya? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Karangploso. Baik. Apakah termasuk dosa syirik jika ada seseorang yang percaya dengan hari baik, misal menentukan akad pernikahan, mau membangun rumah agar kehidupan selanjutnya berjalan dengan baik? Syukran. Baik, dalam agama itu ada namanya tasya'um. Tasya'um itu pesimis, ya. Dan tafa'ul. Tafa'ul itu optimis, ya. Tasya'um itu tidak boleh dalam agama. Apa itu pesimis? Dulu namanya at-tiyaroh. At-tiyaroh itu dari orang-orang kafir Quraisy zaman itu. Kalau mau pergi kemana-mana melihat burung terbang, misalnya diyakini
Misalnya burung gagak ya. Kalau ada burung gagak ini terbang ke timur, berarti kita jangan sampai pergi ke timur, karena di timur itu tidak ada rezeki gitu ya. Maka kita harus pergi ke barat, karena burung gagak yang warna hitam itu kalau ke timur kita cari aja yang ke barat, itu banyak rezeki. Itu dulu. Itu nggak boleh. Namanya tiaroh, nggak boleh. Ya, sudah. Nah, yang kedua itu namanya tasya'um dengan tiaroh, yaitu dengan perginya burung, terbangnya burung, nggak boleh. Ya. Sedangkan tafaul itu dilakukan, diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu misalnya tafaul? Misalnya gini, kalau kita sekarang di sekitar kita, kalau ada seorang soleh, orang solehnya, kemudian orang soleh itu kita misalnya sedang mencari rumah, mau beli rumah, tiba-tiba kita melihat ada seorang soleh, misalnya ulama, habaib, atau ya syekh fulan bin fulan, masuk ke rumah, di situ ada rumah dijual tulisannya. Ya, ada rumah dijual. Ternyata dipinjam atau disewa oleh habaib atau apa, masyayikh atau kiai gitu ya. Dipergunakan disewa 3 hari. Sedangkan kita tahu kemarin itu dijual nggak ada yang beli, paham ya? Kemudian kita tafaul, al-fa'lu, tafaul ya. Maka kita katakan, saya akan beli itu karena kemarin sudah dimasuki orang alim, orang soleh. Insya Allah orangnya sudah berdoa di situ. Maka kita tafaulan, itu boleh. Jadi kalau misalnya menentukan pernikahan, tergantung pernikahan ditentukan oleh apa. Kalau tasya'um tidak boleh. Jangan begini nanti begini, jangan begini. Nah, kalau begini misalnya, misalnya guru saya dulu memilih waktu, atau kebetulan guru saya itu menikahnya misalnya tanggal 1 Syawal misalnya ya. Kan bentar lagi kan Syawal misalnya. Saya tafaulan, saya lihat rumah tangga guru saya ini harmonis, ya anaknya baik-baik semuanya. Walhasil dilihat keluarga dari gurunya ini baik, maka tafaulan memilih waktu tanggal 1 Syawal karena gurunya menikah tanggal 1 Syawal dan kenyataannya rumah tangganya bagus, barokah, hartanya melimpah ruah, maka boleh kita mengambil inisiatif saat itu untuk perorangan ya. Misalnya saudara ilmiah mau menikah misalnya tadi itu, guru saya tanggal 1 Syawal, kalau gitu nanti kita ngomong sama keluarga kita, saya akan menikah pilih tanggal 1 Syawal. Kenapa? Ittiba bil guru, bil bisyekh, mengikuti syekhnya, gurunya, namanya tafaulan, boleh di dalam agama. Jelas ya? Jadi tergantung, tafaul juga tergantung. Kalau untuk sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang soleh, apalagi dilakukan oleh Nabi misalnya ya, oleh Rasul atau para sahabat, jelas apa bagus kan gitu kan, begitu. Tapi kalau tadi itu tergantung, di sana ini di daerah sini kalau menikahnya hari Rabu, dulu itu ada orang yang pernah bunuh diri. Nanti kalau kalian juga menikahnya hari Rabu, nanti ditakutkan kamu bunuh diri sekarang, nah itu nggak boleh itu. Jelas? Namanya tasya'um. Jelas? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Malaysia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai senantiasa diberkahi umur dan rezeki yang barokah. Amin. Mau tanya Kiai, apakah boleh zakat fitrah kepada adik kandung yang sudah berkeluarga dan tergolong fakir? Baik. Jadi begini, Zawil kurba itu orang yang punya kedekatan hubungan ya. Itu pertama, selagi sudah tidak berkumpul dan tidak dinafkahi, maka boleh diberi zakat. Ayah dengan anak. Ya. Misalnya begini, ayah saya hidup di pesantren Al-Qur'an gitu ya. Saya hidup di Ribat gitu ya. Kalau dulu ini ya. Saya ini fukoro. Saya tidak mampu. Jelas, saya dengan keluarga saya fukara dan masakin. Dan saya sudah tidak hidup bersama apa yang ditanggung oleh ayah saya. Maka saat itu ayah saya kan sudah lepas, sudah berumah tangga sendiri, boleh menyerahkan zakat fitrah pada saya, itu boleh. Tapi kalau saya masih ditanggung, nggak boleh. Demikian juga saya misalnya, ayah saya miskin, ya, dan dia hidup sendiri. Sedangkan saya juga hidup sendiri dengan anak dan istri saya, ayah saya dengan ibu saya, tapi sudah fukara, sudah berat lah, dan tidak saya tanggung kehidupan sehari-harinya itu loh. Makan ya beliau cari sendiri, kan ada begitu kan. Maka saya sebagai anak boleh zakat fitrah kepada
ayah. Begitu ya. Mungkin juga dengan saudara kandung. Saudara kandung kalau ikut kita, kakak atau adik ikut kita, makannya kita tanggung, nggak boleh. Ya, boleh ya. Tapi ada kata kakak saya sudah berkeluarga sendiri, adik saya berkeluarga sendiri, sudah. Kemudian dia fakir, betul-betul membutuhkan, yang masuk dalam 8 asnaf tadi itu, 8 kelompok tadi itu, maka boleh saya memberikan zakat kepada adik saya begitu. Jadi tergantung. Tapi yang intinya selagi seseorang itu dalam tanggungan keluarga seseorang, maka tidak boleh menzakati yang di dalam tanggungannya itu. Ini ya, ini ada saudara Ilmi, ada Ustaz Dardi misalnya. Hidupnya saya tanggung, kasarnya orang, kamu saya ambil anak angkat. Sudah, kamu gak usah kerja, gak usah apa. Sudah, pokoknya makan dari saya. Maka jajannya seperti anak saya. Itu walaupun kalian dari keluarga miskin, karena ikut saya, maka saya gak boleh zakat fitrah saya kasihkan kamu, gak boleh. Jadi kenapa? Masih dalam saya naungi walaupun orang lain anak angkat itu. Tapi kalau misalnya sudah keluar dari sini, ternyata hidup susah, maka boleh saya memberi, mau nyalurkan zakat ke sana. Jelas? Begitu. Tapi balik lagi, kalau untuk ayah dan ibu anak itu sebenarnya seorang anak wajib untuk menghidupi kedua orang tuanya. Kalau ada seorang anak mempunyai ayah dan ibu miskin, ya, dan anaknya ini cukup, maka dosa si anak. Tapi kalau saat memang sama miskinnya, gitu, sama miskinnya ini ya, sama miskinnya. Sedangkan orang berzakat fitrah itu aturannya malam takbiran gitu aja. Begitu malam takbiran Idul Fitri, kok masih ada sisa beras yang bisa disalurkan, saat itu dikatakan mampu. Maka ada kata ayahnya malam takbiran, ya, tidak punya makan dia, ya, maka boleh dia serahkan kepada ayahnya begitu. Jelas? Jelas. Baik. Masih ada? Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagaimana kemarin saya katakan, bila mana dalam keterangan saya dari awal atau kemarin-kemarin ya, ada kesalahan-kesalahan, saya masih sangat menerima masukan-masukan ya, atau juga kiriman rujukan-rujukan. Itulah namanya manusia. Apa? Mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Mungkin apa yang saya sampaikan saya ada lupanya ya, walaupun mutola'ah tapi terselip gitu, ya namanya manusia ya. Bila mana ada keterangan dari saya kapan saja terus ada kesalahan, saya sangat berterima kasih bila mana ada yang mengingatkan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam